Tahukah Anda, ada kondisi yang oleh sebagian orang disebut sebagai angin duduk dan dikaitkan dengan kematian mendadak? Mari kita telaah lebih lanjut mengenai kondisi ini dari sudut pandang medis. Dalam dunia kedokteran, istilah angin duduk dikenal sebagai angina pectoris atau lebih ringkasnya, angina. Namun, penting untuk dipahami bahwa angina bukanlah sebuah penyakit itu sendiri, melainkan sebuah sinyal atau gejala yang mengindikasikan adanya permasalahan pada jantung Anda, terutama ketika otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup kaya akan oksigen. Kondisi ini bisa menjadi penanda adanya gangguan pada sistem kardiovaskular yang memerlukan perhatian medis serius. Kisah di balik terjadinya angina ini bermula dari berkurangnya pasokan oksigen ke otot jantung. Umumnya, hal ini disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner, yaitu arteri-arteri vital yang bertugas mengalirkan darah ke jantung. Penyempitan atau penyumbatan ini seringkali merupakan hasil dari proses yang disebut aterosklerosis, di mana terjadi penumpukan plak yang terdiri dari lemak, kolesterol, dan zat-zat lain pada dinding bagian dalam arteri. Akibat penyempitan ini, aliran darah yang bawa oksigen penting bagi fungsi jantung menjadi terhambat, terutama saat jantung dipaksa bekerja lebih keras. Namun, bukan hanya penyumbatan kronis yang dapat memicu angina. Peningkatan kebutuhan oksigen secara tiba-tiba juga dapat menjadi pemicunya. Bayangkan ketika Anda melakukan aktivitas fisik yang berat, berolahraga, mengalami tekanan emosional, terpapar cuaca ekstrem, terlalu panas atau dingin, atau bahkan setelah menikmati hidangan dalam porsi besar. Semua kondisi ini dapat meningkatkan beban kerja jantung dan, konsekuensinya, kebutuhan oksigennya. Jika arteri koroner Anda sudah mengalami penyempitan, peningkatan kebutuhan oksigen ini tidak dapat terpenuhi, dan rasa nyeri yang kita sebagai angina pun muncul. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami angina. Faktor-faktor ini umumnya berkaitan erat dengan perkembangan aterosklerosis dan gangguan pada fungsi jantung. Merokok adalah salah satu pelaku utama karena dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyempitan serta pembekuan darah. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah juga turut andil dalam pembentukan plak di arteri. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak arteri dan mempercepat proses penyempitan. Diabetes juga merupakan faktor risiko yang signifikan karena dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk jantung. Faktor-faktor lain seperti kurangnya aktivitas fisik, obesitas, usia lanjut di atas 45 tahun untuk pria dan 55 tahun untuk wanita, serta riwayat penyakit jantung dalam keluarga juga dapat meningkatkan terjadinya angina. Lalu bagaimana angina ini terasa? Gejala utamanya adalah nyeri dada. Nyeri ini sering digambarkan sebagai sensi tertekan, diremas, sesak, atau seolah-olah ada beban berat yang menimpa dada. Lokasi nyeri biasanya berada di bagian tengah atau kiri dada, namun dapat menyebar atau menjalar ke lengan kiri, bahu, leher, rahang, dan punggung. Biasanya nyeri ini berlangsung singkat antara 5 hingga 30 menit dan seringkali dipicu oleh aktivitas fisik atau tekanan emosional. Kabar baiknya nyeri ini pada umumnya mereda dengan istirahat atau penggunaan obat-obatan tertentu. Selain nyeri dada, individu yang mengalami angina juga mungkin merasakan gejala lain seperti sesak napas, kelelahan yang tidak biasa, mual pusing, dan bahkan keringat dingin. Pada beberapa kasus, terutama pada jenis angina yang disebut angina mikrovaskular, nyeri dada dapat berlangsung lama, bahkan melebihi 30 menit, dan biasa disertai dengan gangguan tidur serta kekurangan energi. Rasa tidak nyaman juga dapat dirasakan di kedua bahu atau bagian dalam kedua lengan, menjalar hingga ke punggung, tenggorokan, rahang, atau gigi. Penting untuk diingat bahwa gejala angina pada wanita dapat menunjukkan perbedaan dibandingkan pria. Wanita cenderung lebih mungkin mengalami gejala seperti nyeri di leher atau tenggorokan, nyeri samar di tengah dada, jantung berdebar disertai keringat di malam hari, merasa lebih cepat lelah, dan bahkan pingsan secara tiba-tiba. Perbedaan ini penting diketahui agar diagnosis dan penanganan dapat dilakukan secara tepat. Lantas, apa solusi yang dapat dilakukan jika angin duduk ini menyerang? Tujuan utama pengobatan angina adalah untuk mengurangi frekuensi dan intensitas serangan nyeri, serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius seperti serangan jantung. Langkah pertama yang krusial adalah pertolongan pertama saat serangan angina terjadi.
Jika Anda merasakan nyeri dada saat beraktivitas, segera hentikan aktivitas tersebut dan beristirahatlah dengan duduk atau berbaring. Jika Anda telah didiagnosis dengan angina dan memiliki obat-obatan seperti nitroglycerin, segera gunakan sesuai dengan anjuran dokter. Nitroglycerin biasanya diberikan dalam bentuk semprotan di bawah lidah atau tablet yang diletakkan di bawah lidah. Beritahu keluarga atau orang terdekat mengenai kondisi Anda agar mereka dapat memberikan bantuan jika diperlukan. Jika nyeri dada tidak mereda setelah 5 menit beristirahat dan menggunakan obat, jangan ragu untuk menghubungi rumah sakit untuk mendapatkan bantuan. Selain pertolongan pertama, berbagai jenis obat-obatan juga berperan penting dalam pengelolaan angina. Obat nitrat seperti nitroglycerin dan isosorbit dinitrat bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung meningkat dan nyeri dada mereda. Penghambat beta seperti atenolol dan bisoprolol membantu memperlambat denyut jantung dan menurunkan tekanan darah, yang pada akhirnya mengurangi beban kerja jantung. Penghambat saluran kalsium seperti amlodipin dan diltiazem juga membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke jantung. Statin seperti simvastatin dan atorvastatin digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mencegah pembentukan plak di arteri. Obat pencegah penggumpalan darah seperti aspirin dan clopidogrel membantu mencegah pembentukan bekuan darah yang dapat menyumbat arteri. Inhibitor ACEs seperti captopril dan ramipril juga dapat digunakan untuk melebarkan pembuluh darah. Dokter mungkin juga meresepkan obat anti-angina seperti trimetazidin atau ranolazin untuk membantu mengurangi dan mencegah nyeri dada. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter mengenai penggunaan obat-obatan ini, termasuk dosis dan potensi efek sampingnya, serta menghindari penggunaan obat disfungsi ereksi bersamaan dengan nitrat karena dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berbahaya. Dalam beberapa situasi, prosedur medis mungkin diperlukan untuk mengatasi angina. Angioplasti adalah prosedur di mana dokter memasukkan kateter dengan balon kecil ke dalam arteri koroner yang menyempit atau tersumbat. Balon tersebut kemudian dikembangkan untuk melebarkan arteri dan seringkali diikuti dengan pemasangan stent, yaitu tabung kecil yang berfungsi untuk menjaga arteri tetap terbuka. Operasi bypass jantung adalah prosedur bedah mayor yang dilakukan untuk membuat jalur aliran darah baru di sekitar arteri koroner yang tersumbat atau rusak dengan menggunakan pembuluh darah dari bagian tubuh lain. Keputusan untuk melakukan prosedur ini akan bergantung pada tingkat keparahan penyempitan atau penyumbatan arteri dan respons pasien terhadap pengobatan lainnya. Perubahan gaya hidup juga memegang peranan krusial dalam pengobatan dan pengelolaan angina. Mengadopsi pola makan sehat yang rendah lemak dan garam, serta kaya akan buah, sayuran, dan biji-bijian utuh sangat dianjurkan. Olahraga teratur, seperti jalan kaki, bersepeda, atau berenang, juga penting untuk menjaga kesehatan jantung. Menjaga berat badan yang sehat dapat mengurangi beban pada jantung. Berhenti merokok adalah langkah yang sangat penting, karena merokok merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko komplikasi jantung. Mengelola stres dengan baik melalui teknik relaksasi, meditasi, atau aktivitas yang menyenangkan juga dapat membantu mengurangi risiko serangan angina. Untuk mencegah angin duduk ini dan menghampiri, langkah-langkah pencegahan berfokus pada pengelolaan faktor risiko dan mengadopsi gaya hidup yang sehat. Beberapa langkah pencegahan antara lain, mengontrol tekanan darah adalah langkah penting. Periksa tekanan darah Anda secara teratur dan ikuti anjuran dokter jika tekanan darah Anda tinggi. Menjaga kadar kolesterol yang sehat sangatlah penting. Lakukan pemeriksaan profil lipid secara berkala dan ikuti saran dokter untuk menjaga kadar kolesterol tetap dalam batas normal. Berhenti merokok adalah keputusan yang bijak. Hindari semua produk tembakau dan paparan asap rokok. Olahraga teratur, lakukan aktivitas fisik aerobik minimal 30 menit hampir setiap hari. Konsultasikan dengan dokter mengenai jenis dan intensitas olahraga yang sesuai untuk Anda. Pola makan sehat, konsumsi makanan yang kaya akan buah, sayuran, biji-bijian utuh, ikan, dan daging tanpa lemak. Batasi konsumsi minuman manis, biji-bijian olahan, serta daging olahan dan merah. Hindari makanan tinggi lemak jenuh dan garam. Kelola stres dengan baik, temukan cara yang sehat untuk mengelola stres, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang menyenangkan.
Jaga berat badan ideal. Pertahankan berat badan Anda dalam rentang yang sehat. Pemeriksaan jantung rutin, terutama jika memiliki faktor risiko penyakit jantung seperti hipertensi, hiperkolesterolemia, atau diabetes. Cukup tidur. Usahakan untuk mendapatkan tidur berkualitas yang cukup setiap malam, 7 hingga 9 jam untuk orang dewasa. Hindari pemicu. Kenali dan hindari situasi yang dapat memicu serangan angina, seperti cuaca ekstrem, makan terlalu banyak, atau stres emosional. Kesimpulannya, angina pectoris, atau yang sering kita dengar sebagai angin duduk, adalah sebuah pertanda penting bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih lanjut pada jantung kita. Biasanya, kondisi ini disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Mengenali gejala-gejala angina dan faktor-faktor risikonya adalah langkah awal yang krusial untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Pengobatan angina melibatkan perubahan gaya hidup, penggunaan obat-obatan, dan dalam beberapa kasus, tindakan medis. Langkah-langkah pencegahan yang berfokus pada gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko memegang peranan yang sangat penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya angina. Ingatlah, jika Anda mengalami nyeri dada atau gejala lain yang mencurigakan, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi dan penanganan yang lebih lanjut. Apa pendapatmu tentang video ini? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.